sedikit snack yang sudah disajikan yang dari Bapak Madan. Semoga Bapak bagus. Bapak bagus. Semoga apa yang diberikan menjadi berkah. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Bapak kita ini. Amin. Ya Rabbil alamin. Baiklah, kita masuk ke bab 95. Iya, Tentang bab anjuran memberi kabar gembira dan ucapan selamat kepada orang yang mendapatkan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fabashir ibad alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Yang artinya, sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Quran surat Az-Zumar ayat 12 dan 18. Di ayat lain Allah Ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu warid wa jannatil lahum fiha na'imun mukim. Yang artinya Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat darinya, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Quran surat At-Taubah ayat 21. Di ayat lainnya Allah Ta'ala juga berfirman, wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Yang artinya, dan bergembiralah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Quran surat Fussilat ayat 30. Allah Ta'ala juga berfirman di ayat lain, wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub. Yang artinya, dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Quran surat Hud ayat 71. Dan lagi Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, Fanadatul malaikatuhu wa huwa qa'imun yasolli fil mihrabi annallaha yubashiruka biyahya. Kemudian, yang artinya, kemudian para malaikat memanggilnya Zakaria ketika dia sedang berdiri melakukan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya. Quran surat Ali Imran 39. Sekali lagi Allah Ta'ala juga berfirman, Itqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashiru kibika limatin minhu asmuhul masih. Yang artinya, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang darinya, namanya Al-Masih. Quran surat Ali Imran ayat 45. Ayat-ayat dalam bab ini sangat banyak dan dikenal, dan hadis-hadisnya juga sangat banyak sekali. Hadis-hadis itu masyhur dalam As-Sahih. Di antaranya adalah hadis 713 dari Abu Ibrahim, ada yang berkata Abu Muhammad, ada juga yang berkata Abu Muawiyah, Abdullah bin Abu Aufah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyara Khadijah radhiyallahu anha bi baitin fil jannati min qasab la saqa bafihi wala tasab. Yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada Khadijah radhiyallahu anha dengan sebuah istana di surga yang terbuat dari mutiara berongga. Tidak ada teriakan maupun keletihan di dalamnya. Muttafaq alaih.
Al-Qasob di sini bermakna mutiara berongga. Sedangkan as-sahob adalah teriakan dan keributan. Di hadis berikutnya, hadis 714 dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang artinya bahwa dia berwudu di rumahnya, kemudian dia keluar rumah dan berkata, sepanjang hariku ini aku harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu bersama beliau. Dia datang ke masjid dan bertanya tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjawab, beliau menuju ke arah sini. Dia berkata, maka saya pergi mengikuti jejak beliau dan menanyakan tentang beliau hingga beliau masuk ke sumur Aris. Maka saya duduk di depan pintu menghampiri beliau. Ternyata beliau telah duduk di atas sumur dan berada di tengah-tengah bibir sumur. Beliau menyingkap kedua betis beliau dan menjulurkan keduanya ke dalam sumur. Saya mengucapkan salam kepada beliau, kemudian saya kembali dan duduk di depan pintu. Saya berkata, hari ini saya harus menjadi penjaga pintu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mendorong pintu. Maka saya bertanya, siapa ini? Dia menjawab, Abu Bakar. Maka saya berkata, tunggu sebentar. Kemudian saya pergi dan berkata, wahai Rasulullah, itu Abu Bakar minta izin masuk. Maka beliau menjawab, izinkan dia dan sampaikan kabar gembira kepadanya dengan surga. Saya kembali hingga saya berkata kepada Abu Bakar, masuklah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberimu kabar gembira dengan surga. Maka Abu Bakar masuk hingga duduk di samping kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tepi sumur dan menjulurkan kedua kaki beliau ke dalam sumur, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menyingkap kedua betis beliau. Kemudian saya kembali dan duduk, dan saya telah meninggalkan saudaraku yang sedang berwudu dan akan mengikutiku. Maka saya berkata, jika Allah menghendaki kebaikan bagi fulan, maksudnya adalah saudaranya, pasti dia akan menghadirkannya. Tiba-tiba seseorang menggerakkan pintu. Maka saya bertanya, siapa ini? Dia menjawab, Umar bin Al-Khattab. Maka saya berkata, tunggu sebentar. Kemudian saya mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengucapkan salam dan berkata, itu Umar meminta izin masuk. Maka beliau bersabda, izinkan dia masuk dan sampaikan kabar gembira dengan surga. Saya mendatangi Umar dan berkata, Rasulullah mengizinkan dan memberimu kabar gembira dengan surga. Dia lalu masuk dan duduk bersama dengan Rasulullah di pinggir sumur dari sisi kiri, dan beliau juga menjulurkan kedua kaki beliau di dalam sumur. Kemudian saya kembali dan duduk. Lalu saya berkata, jika Allah menginginkan kebaikan bagi fulan, maksudnya adalah saudara-saudaranya, pasti dia mendatangkannya kemari. Tiba-tiba datang seseorang menggerakkan pintu. Maka saya katakan, siapa ini? Dia menjawab, Utsman bin Affan. Maka saya katakan, tunggu sebentar. Saya mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukannya. Maka beliau bersabda, izinkan dia masuk dan beri kabar gembira dengan surga beserta fitnah yang akan menimpanya. Saya mendatangi Utsman dan berkata, masuklah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan surga beserta fitnah yang akan menimpamu. Dia lalu masuk dan mendapati tepi sumur telah penuh. Maka dia duduk menghadap mereka dari sisi lain. Sa'id bin Al-Musayyib berkata, maka saya tafsirkan bahwa itu adalah posisi kuburan mereka. Dalam satu riwayat ada tambahan yang artinya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan menjaga pintu. Di dalamnya disebutkan bahwa ketika Utsman diberi kabar gembira itu, dia memuji Allah Ta'ala kemudian berkata, hanya Allah lah tempat meminta pertolongan. Wajah, dan dengan waw dibaca fathah dan jim ditasdid, yakni berjalan menuju. Bi'ru Aris dengan hamzah dibaca fathah, ro dibaca kasroh, sesudahnya munsarif. Tetapi ada juga yang mengatakan goir munsarif. Al-Kufu dengan qaf dibaca dhammah dan fad ditasdid, tembok di sekitar sumur. Alairislik dengan ro dibaca kasroh menurut bacaan yang masyhur, namun ada juga yang berkata dibaca fathah, roslik, yakni tenang.
Di hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada Abu Bakar, Umar, dan beberapa orang sahabat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dari hadapan kami dan lama tidak kembali kepada kami. Maka kami khawatir beliau ditimpa musibah tanpa sepengetahuan kami. Kami cemas dan langsung berdiri. Dan saya adalah orang pertama yang cemas. Maka saya keluar mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga saya mendatangi satu kebun milik sahabat Ansar dari Bani An-Najjar. Saya mengelilinginya untuk mencari pintunya. Ternyata saya tidak menemukan pintunya, tetapi ada sungai-sungai air kecil yang masuk ke dalam kebun dari sumur yang ada di luarnya. Saya menerobos hingga saya masuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, Abu Hurairah. Saya menjawab, benar, wahai Rasulullah. Beliau bertanya, mengapa kamu di sini? Saya menjawab, Anda berada di tengah-tengah kami lalu Anda pergi dan lama tidak kembali kepada kami. Maka kami khawatir Anda ditimpa musibah tanpa sepengetahuan kami. Maka kami cemas, dan sayalah orang yang pertama cemas. Maka saya datang ke kebun ini dan saya menerobos sebagaimana Musa menerobos. Sementara orang-orang berada di belakang saya. Maka beliau bersabda, wahai Abu Hurairah. Beliau memberikan kedua sandalnya kepadaku. Lalu beliau bersabda, pergilah dengan membawa kedua sandalku ini. Siapa saja yang engkau temui di balik tembok ini, yang bersaksi dengan yakin sepenuh hati bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka sampaikan kabar gembiranya kepadanya dengan surga. Dan dia menyebutkan hadis secara panjang lebar, diriwayatkan oleh Muslim. Ar-Rabi' artinya sungai kecil, maksudnya adalah al-jadwal dengan jim berharakat fathah, yakni saluran air sebagaimana telah ditafsirkan di dalam hadis istafartu, diriwayatkan dengan ro dan zai. Ahtafartu maknanya dengan zai adalah mengecilkan badan supaya bisa masuk. Di hadis berikutnya yang artinya kami menyaksikan Amr bin Al-As radhiyallahu anhu di saat ajal menjemputnya. Beliau menangis lama dan menghadapkan wajahnya ke tembok. Maka putranya berkata, wahai ayahku, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan kabar gembira kepada anda dengan begini? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan kabar gembira kepada anda dengan begini? Maka dia berbalik menghadapkan wajahnya. Beliau berkata, sesungguhnya bekal paling utama yang kami persiapkan adalah persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah. Sesungguhnya aku telah mengalami 3 periode kehidupan. Pertama, aku belum lupa saat waktu itu tidak ada seorang pun yang lebih membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada aku. Dan tidak ada yang lebih aku harapkan selain mempunyai kesempatan untuk membunuh beliau, sehingga aku bisa membunuh beliau. Seandainya aku mati dalam kondisi itu, niscaya aku termasuk penghuni neraka. Kedua, tatkala Allah meletakkan Islam di hatiku, aku mendatangi Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, ulurkanlah tangan kanan anda, aku akan membaiat anda. Maka beliau mengulurkan tangan kanan beliau. Tetapi aku justru menarik tanganku. Maka beliau bertanya, ada apa denganmu, wahai Amr? Aku berkata, saya ingin meminta syarat. Beliau menjawab, syarat apa? Aku menjawab, agar saya diampuni. Beliau bersabda, tidakkah kamu tahu bahwa Islam itu meleburkan apa yang ada sebelumnya, dan hijrah meleburkan apa yang ada sebelumnya, dan haji itu juga meleburkan dosa sebelumnya? Tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tidak ada yang lebih agung di mataku selain beliau. Aku tidak mampu menatap beliau dengan kedua mataku karena sangat memuliakan beliau. Seandainya aku diminta menjelaskan sifat-sifat fisik beliau, pasti aku tidak akan mampu, karena aku belum pernah mengarahkan kedua mataku untuk memandang beliau. Seandainya aku mati dalam kondisi itu, aku berharap termasuk penghuni surga. Kemudian ketiga, kami menangani banyak urusan. Aku tidak tahu bagaimana keadaanku di dalamnya. Jika aku mati,
maka jangan mengantarkanku dengan ratapan tangis wanita dan api. Jika kalian menguburku, maka timbunlah aku dengan tanah sedikit demi sedikit. Kemudian berdirilah di sekitar kuburanku, kira-kira selama seekor unta disembelih dan dibagikan dagingnya, hingga aku merasa senang dengan keberadaan kalian, dan aku menimbang apa yang harus aku utarakan kepada malaikat utusan Tuhanku. Diriwayatkan oleh Muslim. Ucapan sumnu diriwayatkan dengan sin bertitik dan tanpa titik, sumnu, yakni tuangkanlah tanah sedikit demi sedikit. Wallahu alam. Jadi dari sedikit dalil yang kita bacakan tadi dari bab anjuran memberi kabar gembira dan ucapan selamat kepada orang yang mendapatkan kebaikan, sedikit saya simpulkan bahwasanya kita dianjurkan untuk menyampaikan kabar gembira sebagaimana Rasulullah menyampaikan kabar gembira akan agama Islam kepada siapapun. Di ayat yang pertama tadi, ayat Az-Zumar, sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Ketika Rasul mendapat turun ayat ini menurut tafsiran saya, Allah berkata, sampaikan kabar gembira kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataanku. Artinya orang yang mendengarkan perkataan Nabi dan membenarkan perkataan Nabi Muhammad SAW, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Sudah pasti semua yang dikatakan oleh Rasulullah adalah hal-hal yang baik, maka kita harus selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Di ayat yang kedua, surat At-Taubah ayat 21, Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat darinya, keridhaan dari surga, mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Ini mungkin untuk seluruh umat Islam yang sudah dijanjikan surga. Kita mendapatkan rahmat dari Allah, memberikan rahmat kepada kita umat muslim dengan janji bahwasanya kita akan mendapatkan surga. Tapi tetap melalui proses, makanya kita disuruh menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangannya. Walaupun sudah dijanjikan surga oleh Allah, tetap kita harus patuh. Jangan karena sudah dijanjikan, sudahlah, nggak usah ibadah, maksiat saja. Yang penting aku Islam. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ketika semua manusia diberikan surga, sudah pasti kita akan bergembira. Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan padanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Dari ayat surat Hud ayat 71 sampai Ali Imran yang 45, ini kabar gembira tentang kehadiran para nabi dan rasul yang sudah diutus Allah. Dari Nabi Ishak, kemudian akan turun Yakub, kemudian Yahya, dan kemudian Nabi Isa Al-Masih yang sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Dari hadis yang panjang tadi sedikit saya pahami bahwasanya kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat adalah para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin dari 4 khalifah. Mereka sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka semua sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mungkin sedikit yang bisa saya rincikan dari dalil yang sudah kita baca. Kurang dan lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.